Indra Devandra, Siap. tapi aslinya Indra Gunawan. Artinya Indra berpuisi. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat wartawan. Kalau pustakawan yang paham. Sobat Didik Kawan, Perpusnas ya, Pusdiklat. Ini sebelah kiri saya Indra Devandra, CEO ya. Ya, bisa CEO dikatakan gitu. SIP Publishing. Jadi sebuah penerbitan, saya tidak menyebut penerbitan kecil, penerbitan tapi domisilinya di Purwokerto. Basecampnya biasanya kan kita mengenal penerbit itu kalau tidak di Jogja, ya tentu kalau Jakarta sudah nggak usah dikatakan ya. Nah ini di Purwokerto, Banyumas. Orang taunya di sana ada Mendoan, Baturaden, apalagi ya? Ada soto. Soto lama. Itu Ya. merek itu, soto Sokaraja Oh, ya. soto Sokaraja. Siapa lagi ya? Ya ada bawor, simbol dari Banyumas. Ya. Iya. Nah, ini tiba-tiba ada penerbit SIP Publishing. Satria Indra Prasta Publishing. Kenapa pakai Satria dan Indra Prasta? Jadi sebenarnya SIP Hmm. Publishing itu adalah apa ya, untuk mengabadikan gelar akademik saya kan SIP Sarjana Ilmu Politik ya. Sarjana Ilmu Itu Politik. awalnya gitu. Oh gitu. Iya, tapi saya bikin singkatannya supaya beda. Jadi Satria Indra Prasta itu Satria yang membangun kerajaan Indra Prasta itu berawal dari membabat hutan, kemudian bisa menjadi kerajaan yang megah dan besar. Nah, filosofi seperti itu saya ambil karena saya dulunya itu membuat penerbitan sendirian, terus kemudian akhirnya sekarang bisa mempekerjakan banyak orang, dan ini kayak proses Pandawa ketika membangun Indra Prasta gitu. Jadi kamu punya semacam mimpi bahwa penerbitan yang domisili di daerah juga bisa berkiprah di antara penerbit-penerbit mainstream, begitu ya? Ya, cita-citanya seperti itu. Begitu ya. Iya. Sejak kapan SIP ini berdiri? Itu sejak Desember 2014. 2014 Iya. ya. Wah, berapa? 9 tahun ya? Iya, betul. Iya, Pasang Pak. surutnya ada. Ini kan di kota kecil ya. Gimana tuh bisa dari musik, tadi kan saya dengar ngeband, tiba-tiba ke penerbitan? Apa ada latar belakang penulis? Jadi kalau latar belakang itu saya dulu itu seneng banget baca. Jadi Oke. waktu di perpustakaan SMP itu saya biasanya Di Banyumas SMP-nya? Di SMP 1 Aji Barang. Aji Barang, oke. Itu biasanya saya sehari satu novel selesai. Saya Sehari membaca satu novel. sehari. Nah, itu sampai Sobat, nih kita harus umumin dulu. Sobat Didik Kawan, Pusdiklat, satu buku selesai Sehari. satu hari Biasanya ya. seperti itu, iya. Satu hari, bukunya jenis apa itu? Nah, dulu itu saya senang banget genre seperti lupus gitu. Oke. Jadi Nah. buku-buku yang menghibur lah ya. Iya, terus setelah itu baca bukunya Dan Brown. Jadi novel saya itu juga ya terpengaruh dari buku-buku yang pernah saya baca. Aji Barang, Aji. ada tuh buku-buku itu. Ada. Yang saya ingat Aji Barang tuh jalur kereta api ya. Jalan raya pokoknya. Iya, jalan raya. Ya, gak kebayang ya ada toko buku di sana. Dari mana tuh dapat buku? Saya kurang paham, tapi itu perpustakaan Ajiban itu termasuk waktu itu yang termasuk salah satu yang terlengkap di Banyumas. Di Banyumas. Jadi lengkap Oke. sekali gitu. Jadi rajin datang ke perpustakaan. Kemudian muncul gagasan-gagasan. Jadi karena seneng baca sampai dengan kuliah. Hmm. Nah, waktu selesai skripsi itu kan saya nggak ada kerjaan. Di mana tuh selesai skripsinya? Skripsinya saya di UGM, UGM. di Gajah Mada, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Oh, SIP tadi. Ya, SIP. Oke, terus nggak ada kerjaan, lulus. Ya kan nunggu wisuda. Itu ada namanya tuh, pengangguran terselubung. Kalau saya pengangguran terbuka, Oh, Mas. terbuka. Jadi kan nggak punya penghasilan. Ya. Nah itu Tahun saya- berapa? Sorry, tahun berapa? 2007. 2007, oke. Itu setelah sekian lama membaca, ya dari kecil itu membaca majalah Bob, membaca buku sampai dengan hampir lulus kuliah itu, kemudian saya terpikir kenapa saya hanya sebagai penikmat itu. Sarjana Ilmu Politik nganggur. Sarjana Padahal ilmu pengangguran. padahal banyak partai terbuka itu Ya ya. itu nganggur maksudnya dalam
waktu menunggu wisuda. Oh, menunggu wisuda. Jadi skripsi saya selesai, tapi wisudanya kan Enggak mau praktik di partai, di LSM, enggak ya? Saya Mempraktikkan ilmu politiknya tadi, enggak? Belum. Jadi saya senang baca, terus kemudian saya terpikir saya masa selamanya menjadi penikmat. Akhirnya saya menjadi saya pengen menulis nih. Nah, itu pun saya tidak belajar. Kalau sekarang ada banyak kelas menulis, ada banyak media untuk belajar menulis. 2007 ya? Iya, kalau dulu saya hanya mengandalkan alamiah aja karena saya sering baca. Karena lebih baca ya. Saya nulis aja seperti yang pernah saya baca. Ingat tuh, menulis seperti yang pernah saya baca. Iya. Indra Devandra. Jadi 2007 saya selesaikan novel itu tadinya itu 300 halaman A4. Oh, A4 ya 300. Iya, di halaman A4, tapi kemudian waktu dikirim ke salah satu novel pertama itu ya? Novel pertama itu maksimal 150. Saya kan pusing harus membuang 50% itu. Udah pakai komputer ya? Nah, itu saya tuh perjuangan ketika menulis novel itu saya tidak punya komputer. Oh ya? Tidak punya laptop. Nah, jadi saya tuh benar-benar nulis, jadi tulis pakai ballpoint di kertas-kertas bekas skripsi. 300 halaman? Iya. Sehari itu saya targetnya 1 hari 5 halaman. Jadi saya rutin 1 hari 5 halaman. Jadi setelah lulus dari sarjana UGM tadi ya? Selama menunggu wisuda ya? Iya. Nah, itu kertas bekas skripsi yang tidak kepakai saya tulis pakai ballpoint. Nah, kemudian sorenya atau malamnya saya ke rental. Ya. Saya ketik. Oh. Nah, kadang-kadang kalau lagi nggak ada yang ngantri langsung ngetik, tapi kadang bisa nunggu sejam baru ngetik. Kan bayangkan betapa repotnya. Saat itu orang ke warnet ya? Apa itu? Rental komputer. Kalau nggak main game, main internet tuh email ya? Iya. Jadi itu antri. Terus satu malam berapa halaman? Pokoknya saya satu hari 5 halaman. Di rental komputer? Ya pokoknya sudah jadi. Jadi awalnya kan saya tulis misalnya pagi ya. Saya tulis di kertas, kemudian malamnya atau sorenya di rental komputer. Terus berhasil tuh dari 300 ke 150 halaman penyuntingan itu? Itu ya tidak berhasil sebenarnya. Tapi kemudian saya coba lagi sampai mendekati layak lah. Terus kemudian saya baca lagi berulang-ulang itu hampir 2 bulan lah. 2 bulan itu baru bisa berhasil. Saya kirim kemudian ditolak. Nah, saya perbaiki lagi 2008. Ini menarik ini. Ditolak lagi. Ya. Nah, ketika 2008 kan saya sudah terlalu asik di pekerjaan. Oh, sudah dapat pekerjaan. Ya 2008 dapat pekerjaan dan setelah itu tidak terlalu tertarik menulis. Membaca lagi, menulis juga nggak ada waktu. Akhirnya kan saya terlalu asik sekali di dunia pekerjaan. Nah, sampai 2012 itu saya 4 tahun ini novel saya mengendap. Saya coba tulis lagi. Nah, saya coba tulis lagi, edit lagi ya. Saya perbarui sesuai dengan apa yang sudah saya kuasai lebih baik lah itu. Saya kirim ditolak lagi. Ditolak lagi 3 kali ditolaknya. Nah, ini momen yang tidak saya duga ini adalah ketika saya kan selama dari SMP itu kan senang bermusik, ngeband gitu sampai 2010 ikut band-band radio di RRI gitu, Pro 2. Kemudian saya mengajukan beberapa lagu ke label-label nasional dan ada salah satu lagu yang disetujui, kemudian saya rekaman kemudian bikin video klip. Nah, ketika syuting video klip di Bandung, saya dengan produser saya waktu itu cerita, saya juga senang nulis apa? Saya nulis novel komedi cinta. Nah, kemudian coba kirim ke saya mungkin senang lah, akhirnya saya kirim. Nah, ternyata beliau itu punya kenalan dengan salah satu penerbit di Bandung, kemudian dikirim dan diterima. Jadi tahun 2000 berapa tuh? 2013. Wih, berarti 6 tahun ya? Iya. 2013. Jadi ya nggak nyangka itu. Yang saya niat beneran mengirim ke penerbit ditolak ketika saya iseng-iseng ketika bermusik malah menjadi sebuah rezeki. Nah, di saat itu sampai ada garansi tidak tertawa uang kembali. Dan alhamdulillah terjual sekitar 3.000 eksemplar. Wah, menarik. Ya, tahun 2013. Nah. Jadi sobat
Dindik kawan, konsistensi ya, konsisten. Kita punya komitmen, kalau kita tidak konsisten ya kita nggak akan pernah sampai ke garis finish. Nah, Indra Devandra ini satu contoh, walaupun tadi ditolak, melakukan pekerjaan lain, tapi terus kan, konsisten, dicoba diperbaiki. Nah, kemudian kok tiba-tiba nyebrang jadi penerbit, bagaimana ceritanya? Jadi ketika saya nih, sorry ini buku-bukunya ya, SIP Publishing ini tebal juga nih, berapa halaman nih saya lihat ya? 1000 lebih. 1000 lebih ini nyetak buku 1000 lebih nih, kayak bantal ini. Ini coba ceritakan kok tiba-tiba bisa jadi penerbit SIP Publishing. Jadi setelah buku saya terbit, jadi waktu itu ketika orang bisa nerbitin buku itu 2013an istimewa sekali. Jadi saya diundang beberapa kali ke RRI wawancara, kemudian gara-gara judul buku apa tadi, Komedi Cinta? Cinta Naik Tangga. Oh, Cinta Naik Tangga, itu komedi cinta ya. Di wawancara di RRI, terus kemudian profil saya dimuat di 3 surat kabar. Oh ya? Nah, ngetop berarti ya? Iya, seperti itu. Kemudian ada yang baca koran-koran itu, kemudian ada yang tanya, "Mas, saya kepengin nerbitin buku, itu caranya gimana?" Kemudian, "Emang buku apa?" saya tanya. Terus kemudian, "Ini buku tentang sejarah Banyumas," gitu loh. Saya kan jadi tertarik dan saya googling jadi peluang gitu ya. Googling bagaimana cara menerbitkan buku. Nah, terus itu 2013 akhir setelah terbit buku saya, terus ternyata seperti ini, butuh modal sekian, terus kemudian caranya seperti ini. Saya bikin mulai dari legalitas ya, CV. Saya menerbitkan satu buku yang waktu itu namanya adalah buku Pemandang Tembang Merapat. Itu sudah pakai CV SIP Publishing? Iya, buku pertama itu. Buku pertama itu. Iya, Pemandang Tembang Merapat. Merapat itu Adipati Banyumas pertama. Nah, itu yang nulis orang Purwokerto. Orang Banyumas. Nah, dari situ mulai kemudian ada Profesor Sugeng, kemudian beliau nerbitin buku. Terus akhirnya banyak info-info yang ditularkan ke yang lain, akhirnya banyak nerbitin buku. Kemudian saya mulai 2019 mencoba membuat kelas online, karena waktu itu kan bentar dulu, jangan dulu kelas online. Jangan dulu. Itu dulu tadi penerbit buku pertama. Iya. Pemandang Tembang Merapat. Iya. Berapa eksemplar itu? Itu 200 lebih. 200 lebih. Itu pertama ya. Dan menghasilkan uang. Menghasilkan walaupun ya masih hanya untuk cukup. Iya, artinya tidak rugi ya. Tidak rugi. Dan buku itu jadi milestone ya, jadi tonggak pertama ya. Tonggak pertama ya. Nah, setelah itu buku kedua Profesor tadi. Nah, ini buku kedua ini yang fenomenal sekali ya. Profesor Sugeng itu membuat buku yang setelah buku diterbitkan itu merubah hari jadi Banyumas. Oh. Itu sampai terjual lebih dari hampir 4.000. Mengubah hari jadi Banyumas yang sudah ada. Ya, yang selama waktu itu diperingati 6 April, kemudian itu salah. Kemudian jadi 22 Februari ada antitesanya ya. Disahkan menjadi perda itu. Jadi diubah tuh jadi tanggal berapa? Sekarang jadi 22 Februari. Tadi berapa tadi? 6 April. Jadi 22 Februari. Iya. Itu enggak marah tuh yang pertama itu. Iya, kan itu sudah mulai pembahasan. Ya melalui dari akademis. Iya, itu benar-benar ada naskah akademis jadi buku tadi ya. Bisa dibuktikan itu. Karena beliau itu meneliti hari jadi sudah 25 tahun. Oh. Jadi memang tentunya sudah banyak bukti valid. Nah, coba bisa bocorkan nggak? Karena yang salah tadi 22 Februari tiba-tiba jadi baru ini. Nah, ini kalau apa kira-kira? Bicara itu saya agak kurang berani ya, karena itu kan ranah dia ya. Sejarawan dan tapi kalau ada benang merahnya, kesalahannya di mana tuh yang pertama? Asal jeplak aja atau? Ya mungkin karena waktu itu memang belum ada bukti yang lebih kuat ya. Mungkin ya, jadi waktu itu kan dengan bukti yang ada dianggap cukup, tetapi setelah itu mungkin ada semua menerima yang ini ya. Menerima. Jadi Profesor Sugeng kan waktu itu menggali lebih dalam sampai 25 tahun, akhirnya ketemu yang sekarang disepakati. Nah, itu salah satu yang membangkitkan SIP adalah ketika penjualan bukunya fenomenal. 4.000 itu ya. Dan dapat feedback keuntungan banyak ya. Iya, lumayan. Iya, nah dari situ kemudian ketiga, keempat, kelima orang ramai menerbitkan ke SIP Publishing. Ada lagi nggak yang melebihi itu? Kayaknya kalau dari jumlah
Baru itu ya. Iya. Nah, dari tahun 2017 sampai 2014 ya itu. 14. Sampai 2000 berapa sudah berapa buku sebelum pelatihan ya? Kan ranah itu belum Iya. Jadi sampai dijajak 2019 itu 500 buku. 500 buku. Pekerjaannya berapa tuh waktu itu? Itu saya tidak punya karyawan yang tetap, jadi Ya. itu hanya freelance. Jadi Outsourcing aja ya, setiap proyek ya. Kerjakan saya CS-nya saya, kemudian dibantu istri. Kalau editing ya ada editor. Jadi sesuai by project aja gitu. Nah, sobat didik kawan Perpusnas RI, ini menarik nih. Indra Devandra ini membaca peluang. Dia menulis ketika menunggu wisuda. Kemudian ada yang tertarik ingin menerbitkan buku, ditangkap peluang gitu. Kemudian terbitlah SIP atau SIP Publishing. Nah, saya ingin tahu kendala pertama menerbitkan buku itu apa? Yang tadi itu, yang merapat. Jadi kendala Kumandang. pertama itu karena memang apa ya? Kalau sekarang kan ngajuin ISBN itu online ya, gampang sekali. Kalau dulu itu manual. Sulit dulu apa? Sulit dulu. Kalau 2014 itu masih sulit. Masih sulit ya? Masih sulit. Lewat surat ya? Iya, jadi belum online ya waktu itu ya? belum kayak sekarang kan pakai harus pos ya? website itu. Iya, ada email tapi nggak kayak sekarang kan ada websitenya, tinggal ngisi-ngisi gitu. Jadi tahun itu pertama kendalanya di ISBN. Ya karena mungkin saya masih belajar. Masih belajar ya? Bingung ngajuin ISBN itu agak bingung. Kemudian Kalau percetakan cover itu dulu apa ya? Jadi yang cetakan itu saya kan dulu belum punya percetakan dan belum punya rekanan percetakan yang saya tahu. Itu hanya hasil googling dan hasilnya itu hitam-hitam gitu. gitu. Buku pertama itu kayak apa ya? Jelek banget lah hasilnya, hitam-hitam gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Buku keberapa mulai enjoy gitu, mulai happy? Ya mulai buku kedua sudah. Buku kedua. Jadi ibaratnya itu kayak tadi saya mendirikan kan di Membabat Hutan Belantara ya. Saya belum kenal siapa-siapa, belum kenal rekanan, belum kenal partner lah. Ini menarik nih, sahabat Perpusnas RI dan sobat didik kawan. Ini Indra Devandra ini bisa dikategorikan writerpreneur ya, penulis yang mulai memikirkan usaha-usaha. Nah, ketika menerbitkan buku SIP Publishing tadi, mendirikan CV SIP Publishing, nggak takut tuh? Jadi kalau dulu itu saya memang Kan tadi ya ada penerbit besar, terus siapalah Indra, ada perasaan-perasaan begitu. Jadi ya enggak juga ya, karena waktu itu kan sebenarnya kan saya udah punya pekerjaan yang untuk menopang ekonomi. Jadi kalau ini hanya untuk awalnya hobi ya? Iya, kesenangan aja. Karena sudah diterima bekerja tadi ya. Iya, jadi kalau misalnya kadang-kadang juga di penerbitan rugi, tapi masih ada gaji untuk menutupi. Sampai kapan tuh cara berpikirnya seperti itu? Nah, jadi mulai 2014 sampai 2019 itu kan 500 judul dalam 5 tahun. Jadi 6 tahun ya, 6 ya. Anggaplah 90 judul iya. ya setahun, 80 judul setahun. 500 dalam 5 tahun lah. 100. Begitu pandemik 2020 itu 1 tahun 500. Oh, jadi malah lebih banyak ya? Lebih banyak. Kenapa itu? Nah, itu karena lucu ya. Jadi ada ya asumsi bahwa ternyata ketika pandemi malah lebih banyak. Nah, ini menarik, new normal, kehidupan baru. Jadi gimana tuh? Nah, jadi sebelum pandemi itu kan saya pernah membuat pelatihan online. Itu pesertanya paling 30, 40. Karena waktu itu kan banyak yang tidak terbiasa dengan media online gitu. Dan orang sibuk dengan pekerjaan. Iya, begitu pandemi itu kan kuliah online, sekolah online, kemudian siswa guru mulai terbiasa dengan menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Nah, begitu 2020 saya bikin kelas online, angkanya pesertanya sudah 100, 200, hingga sekarang itu paling enggak sebulan itu 5.000 peserta online. Nah, iya, online. Karena semakin banyak yang sudah terbiasa dengan online. Jadi pandemi membawa berkah. Begitu ya? Ya, ada berkahnya gitu. Ada berkahnya. Tapi setelah sekarang jadi tadi saya bayangin 1 bulan 5.000 peserta. Itu target market aset apa itu? Jadi karena Instagram saya itu saya bikin 2014. Itu follower sedikit sekali dan mulai
mulai naik ketika 2019 sudah 3.000. Sekarang sudah 25.600. Nah, jadi dengan kekuatan media sosial Instagram yang followernya 25.600, ketika saya share event, nah ini kan yang dari follower ribuan itu kan ada banyak yang ikut. Misalnya kelas terakhir kemarin, kelas ternak yang dengan narasumber salah satu penulis yang sudah ternama, Alim Akhir ya? Alim Akhir itu 1.800 lebih. Oke, itu paling banyak tuh. Sampai sekarang masih paling banyak dalam satu kelas. Nah, saya kan sebulan bisa 5 kali. Kan itu gratis yang saya baca di flyer-flyer. Gratis. Itu bagaimana mendapatkan keuntungannya? Nah, gini, jadi kalau kita berbayar dari awal itu kan tentunya akan berat duluan bagi peserta. Jadi pelatihannya gratis ya? Pelatihannya gratis. Secara online, kemudian mendapatkan sertifikat 34 JP. Ya. Jadi itu kan bisa untuk dinilai kalau. Tapi banyak yang bertanya nih, kok bisa pelatihannya 2 jam tapi dapat sertifikat gimana? Nah, sertifikat 34 jam belajar itu 2 jam pelatihan online-nya, kemudian 32 jamnya itu adalah praktek menulis. Ya? Bimbingan itu ya? Praktek menulis dibuktikan nanti dengan karya, mengumpulkan karya. Jadi yang tidak mengumpulkan karya tidak dapat. Oke, jadi tidak dapat sertifikat ya? Oke, terus bagaimana mendapatkan keuntungan tadi? Nah, setelah menulis kemudian itu kan dikurasi. Jadi yang mengumpulkan karya pasti dapat sertifikat 34 jam JP ya, tapi tidak semuanya lolos kurasi dan tidak semuanya diterbitkan. Jadi yang lolos kurasi itu biasanya 60%, 50% itu nanti diterbitkan. Oke. Nah, ketika yang diterbitkan ini sudah berwujud buku, misalnya seperti ini ya, sudah berwujud buku. Biasanya kan ini antologi apa nih? Kalau ini Rumah Makan Terapung, ini dengan Golagong ini ya. Ini pas pelatihan dengan Trenggalek. Oke, ini kita kasih contoh. Iya. Ini saya pernah ngisi sebagai narasumber ya. Iya. Dan ini pelatihannya gratis. Saya menulis juga cerita pendeknya, lalu para peserta juga menulis, kemudian digabungkan jadi satu di sini. Nah, dari mana si publishing mendapatkan keuntungan? Nah, kira-kira gimana kalau penulis sudah berapa penulis nih di satu buku ini? Kalau 70-an. 70 orang ya. Iya. Oke. Misalnya sudah berwujud seperti ini, apa nggak kepengen beli? Oh. Nah, jadi biasanya kan kalau sudah nulis terus kemudian udah ada flyernya, oh saya pengen beli nih, paling nggak saya jadi bisa buat kenang-kenangan, atau nanti bisa membaca karya Gola atau membaca karya teman-teman lain untuk hiburan, untuk menambah wawasan. Tapi berapa eksemplar rata-rata satu buku? Ya rata-rata minimal satu penulis beli 1, ada yang beli 2 dan ada yang sering itu beli 25. Pernah ada satu penulis beli 170 satu penulis. Nah, saya kan dapatnya dari situ. Tapi saya tidak mewajibkan beli. Jadi dari ribuan penulis itu yang mendapatkan sertifikat, yang nggak beli ya banyak dan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini menarik. Iya. Jadi ini salah satu metode pelatihannya gratis, kemudian dibukukan tentu dengan kurasi ya, dengan kurasi. Nah, sekarang peserta yang bukunya, yang tulisannya disertakan di sini, ya belilah. Karena dengan cara begitu kita saling membantu, saling mendorong. Nah, yang paling menarik tadi, ketika ada anak muda seperti Indra, kemudian bikin perusahaan, bikin penerbitan, itu kan nggak sekolah ya? Itu memang nggak sekolah, tapi ya atau tidak lah, berarti ya belajar dari membaca tadi ya? Iya, tapi kalau untuk bisnis, ketika saya mau serius itu saya dulu mengikuti sekolah bisnis sampai 1 bulan. Oke. Ya artinya itu ada kursus-kursus ya? Ada. Jadi jadi harus. Nah, sekarang Perpusnas atau Pusdiklat ini bagaimana? Kira-kira ada nggak relevansinya kalau Pusdiklat memberikan pelatihan-pelatihan writerpreneur untuk para penulis yang pengen buka usaha? Kan selama ini sekarang penulis nulis kemudian mengeluh nggak laku, nggak dimuat dan sebagainya. Perlu nggak ya ada pelatihan dari Pusdiklat Perpusnas ini? Saya rasa perlu, Pak. Misalnya Indra nih merasa cukup nggak sih ilmunya? Ya kalau saya masih terus belajar. Masih terus. Tapi saya mungkin bisa cerita apa yang sudah saya alami gitu ya. Jadi saya tidak akan bercerita tentang seharusnya seperti ini, tapi yang sudah saya ceritakan seperti ini, barangkali ada yang bisa diambil manfaatnya, itu silakan. Nah, gini. Jadi kalau
penulis itu memang ilmunya itu menulis. Oke. Kalau tapi entrepreneur itu ilmunya bisnis, itu ilmu yang beda. Ilmu yang beda. Nah, itu alangkah baiknya ketika penulis juga punya ilmu tentang entrepreneur, tentang marketing, tentang pemasaran. Jadi beberapa penulis di si publishing itu juga banyak yang bisa laku terjual banyak bukunya. Contohnya kayak di salah satu penulis itu kemarin bisa 1.400 eksemplar terjual dengan menggunakan media sosial Instagram untuk nge-share, untuk mempromosikan. Nah, jadi kalau kepengen misalnya nanti bukunya bisa tidak sekedar menjadi sebuah memorable, bisa dijual, itu harus belajar digital marketing, harus belajar copywriting, harus belajar ilmu pemasaran. Artinya Pusdiklat bisa ambil alih itu ya, untuk melatih, bisa ya, untuk hadir melatih para penulis berbisnis tadi ya. Iya, baik itu penulisnya ataupun mungkin kayak sekarang kan Merdeka Belajar ya, Merdeka Belajar. Literasi juga salah satunya adalah literasi finansial. Jadi kita belajar berbisnis itu juga salah satu bagian dari literasi gitu. Dan saya rasa ini juga di samping secara finansial menguntungkan, tentunya kan penulis akan lebih senang ketika bukunya banyak yang baca, bukunya banyak berdampak. Itu juga salah satu keuntungannya gitu. Iya, ada pertanyaan kan, kenapa penulis kok jualan? Itu urusan marketing aja. Nah, kalau kami nulis aja. Gimana pendapat Indra? Itu relevan ketika mungkin 10 tahun yang lalu gitu. Oke, 10 tahun yang lalu ingat tuh. 10 yang tahu di 10 tahun lalu tuh masih relevan. Iya. Penulis saja. Kenapa sekarang tidak relevan? Karena sekarang tidak harus jual buku itu lewat banyak banyak rantai ya. Karena sekarang kan ada Instagram ya. Bayangin aja, misalnya kan ada beberapa penulis yang terkenal itu, misalnya ada yang followernya jutaan itu nge-share aja tuh berapa juta yang melihat dan berapa ribu yang membeli, itu bisa sangat mudah dan sangat langsung loh. Karena kita tahu penulis ini baru ngeluarin karya, kita langsung bisa tahu dan langsung bisa pesan kayak gitu. Itu relevan ya, artinya itu ketika dilakukan digital marketing tuh memang kemudian signifikan ya. Iya, ada salah satu penulis, saya tidak sebut nama, tapi ketika kan dia followernya 500.000, jadi bukunya dia diterbitkan itu di-share nggak nyampe seminggu, kalau nggak salah udah 10.000 eksemplar. Iya, jadi kekuatan media sosialnya kan bisa menghadirkan hubungan langsung antara pengkarya dengan pembaca. Tapi tadi menyetujui ya jika Pusdiklat masuk memberi pelatihan soal digital marketing, terus copywriting ya, karena itu sangat penting untuk era perbukuan sekarang. Iya, dan itu tentunya akan menghidupi penulis, membuat penulis akan lebih semangat berkarya. Karena ketika karya pertama bisa laku, bisa menghidupi, bisa menghasilkan banyak uang, itu kan akan lebih semangat menghasilkan karya-karya berikutnya itu. Nah, sekarang yang paling aneh adalah ada anggapan orang rendah minat bacanya karena sudah ada digital. Nah, ini ada kesalahpahaman bahwa membaca itu harus buku konvensional seperti ini. Padahal membaca buku itu bisa di digital ya, e-book ya. Nah, gimana? Nggak takut nih bisnis buku konvensional? Nggak takut? Jadi gini, yang namanya pasar itu kan ada segmentasi. Ada segmentasi dan ada banyak orang yang senang digital, ada banyak orang juga yang masih nyaman dengan buku. Dan salah satu kelebihan buku kan memorable. Jadi kalau kita beli buku digital misalnya kan tidak bisa kita pajang. Nah, itu adalah sebuah hal yang tidak bisa digantikan. Jadi memorable itu tidak bisa digantikan. Dan sekarang kan orang juga di rumah kadang misalnya bikin perpustakaan rumah, itu kan harus ada rak buku dan ada bukunya. Dan kadang-kadang ada yang senang foto di situ. Nah, ini tetap ada nilai-nilai memorable yang tidak bisa digantikan dengan digital. Dan alhamdulillah ini ya, setiap bulannya kami tidak kurang menjual ya 2.000 eksemplar setiap bulannya, itu sangat bisa gitu. Berbagai judul itu ya? Berbagai judul. Jadi 2.000 itu udah cukup mencukupi untuk sebuah perusahaan tadi. Dengan berapa karyawan sekarang? Sekarang totalnya 30-an. Tapi risikonya Indra nggak nulis lagi sekarang?
Ya itu konsekuensi. Konsekuensinya ya. Jadi memang dan nggak hanya nulis. Yang tadinya dulu saya bekerja di sebuah program kementerian ya, itu selama 15 tahun. Itu setelah saya merasa cukup dengan penerbitan yang bisa mencukupi, saya resign dari pekerjaan bulan September 2022. Barusan ya? Iya. Oh, jadi udah yakin nih di penerbitan. Selain yakin juga kan sudah nggak sempet lagi gitu. Karena memang mengurusi sebuah bisnis ini juga butuh energi, waktu dan sebagainya. Nah sekarang Perpusnas merilis hasil penelitian dari UNESCO bahwa satu buku ditunggu oleh 90 orang. Bagaimana menurut Indra? Jadi ada satu buku ditunggu 90 orang. Hasil Rakornas kemarin, Rakornas Perpustakaan, kita kekurangan buku. Gimana? Ya kalau melihat geliat dunia penerbitan sekarang, saya rasa itu kalau kita adakan sebuah kesepakatan, fokus bersama, ini sebenarnya sangat-sangat bisa. Contoh di Purwokerto aja ada puluhan penerbit. Puluhan penerbit. Oh, di Purwokerto banyak ya? Banyak. Dan ada yang selain SIP yang jumlah penerbitannya di atas 1000 itu ada beberapa. Yang udah di atas 1000 judul. Kalau SIP itu udah 1800 judul. Nah, itu satu dari sejak berdiri tadi ya, iya, 1800 judul iya. ya. Satu kota aja itu Purwokerto itu sudah mungkin 10.000 sangat lebih, 10.000 judul sangat lebih. Satu kota. Nah, saya rasa dengan adanya ada berapa penerbit? Sekitar 15-an. 15-an penerbit selama 1 tahun 10.000 apa sudah sampai sekarang 10.000. Cuma kalau di data dari tahun berapa ya? 2000 sampai sekarang ya? Iya, dari 2014 itu. Nah, 2014, maksud saya gini, perkembangan dunia penerbitan itu kan sekarang banyak sekali penerbit muncul. Nah, artinya ketika penerbit-penerbit ini memang bisa diwadahi, terus kemudian Perpusnas bisa melihat potensi itu, saya rasa jumlah yang tadi disebutkan itu satu untuk 90 orang sangat bisa dicukupi, sangat bisa disparitasnya diperpendek ya. Diperpendek karena sekarang penerbit itu nggak hanya di Jawa, itu di luar juga sekarang udah banyak. Dengan digital printing ini kan sekarang semuanya bisa menerbitkan dengan lebih murah. Murah itu. Itu kira-kira masalahnya apa? Saya sekarang sebagai Duta Baca Indonesia itu diamanahi agar memperpendek tuh jadi 30 orang satu buku. Nah, kira-kira apa tidak ada penulis, tidak ada pembeli, tidak ada dana, atau tidak ada penerbit yang mau menerbitkan buku konvensional? Gimana menurut Indra? Jadi sebenarnya penerbit banyak, penulis banyak, kemudian pembaca juga banyak. Nah, hanya saja ini kan tidak semuanya terorganisir menjadi sebuah ekosistem. Nah, jadi kita itu harus sebenarnya ada konsensus untuk membuat ekosistem literasi. Jadi ada dari pemerintah, dari penerbit, dari pembaca, dari komunitas-komunitas dan sebagainya. Itu ketika ada sebuah kesepakatan bersama, itu sebenarnya mungkin ini penerbit banyak banget, penulis banyak banget, kok bisa masih kurang, ini yang kurang di mana nih? Nah, ini kan nanti bisa terpetakan. Jadi contoh tadi kayak misalnya di Jogja itu ada penerbit banyak sekali, Jakarta banyak sekali. Nah, ini mungkin bisa subsidi silang, nanti bisa menutupi daerah sini yang masih kurang gitu. Jadi intinya tidak bisa kacamata kuda. Jadi pemerintah pun harus bekerja sama, Perpusnas, kemudian dinas pendidikan dan sebagainya, kemudian penulis, komunitas baca, TBM. Nah, ini bisa memetakan di mana yang kurang, di mana yang lebih, bagaimana cara mencukupi kebutuhannya. Sebenarnya sangat-sangat bisa itu. Sangat bisa ya, diperpendek. Jadi masalahnya bukan persoalan tidak ada penulis ya, tapi ekosistemnya belum terbangun. Ya, karena masih sendiri-sendiri sih. Masih sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, si publishing pernah ikut pameran buku belum? Kalau ikut pameran itu pernah yang di Frankfurt Book Fair, tapi hanya satu buku. Satu buku ya? Iya. Oke, menarik sekali itu. Buku apa judulnya? Judulnya Aku Tak Menyerah. Aku Tak Menyerah. Siapa penulisnya? Jadi Mbak Widya Bulian penulisnya, dan itu isinya adalah biografi para tokoh-tokoh yang sukses di bidang masing-masing. Jadi ada yang sutradara film, ada yang penulis, ada yang berbagai jenis profesi gitu. Oke. Kalau memandang perbukuan secara keseluruhan ya, menurut Indra apa yang mesti diperbaiki?
Jadi kalau Apakah misalnya si publishing dulu deh, apa yang harus diperbaiki dari produknya ini? ya, jadi kalau kami ini kan bukan penerbit yang apa ya mayor gitu ya. Jadi kami itu Masih kebanyakan menganggap menulis apa itu. indie publishing? Kami menerbitkan yang diterbitkan oleh penulis. Jadi independen itu kan produsernya adalah penulis sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, kami sebenarnya juga kepingin nanti ada buku-buku yang kami produseri penerbit. Ya sekarang ada, cuma belum bisa banyak banget. Artinya belum didisplay di toko buku. Belum ya. Jadi karena kendalanya itu kan ketika memasarkan di toko buku itu adalah harus mencetak dalam jumlah banyak. Nah, ini yang kami kadang-kadang masih berpikir ulang. Nah, jadi kami masih bertahan di sistem seperti sekarang dengan pre-order, dengan jumlah buku yang cetakannya sesuai pesanan. Itu masih bermain aman di situ ya. Bagaimana pemerintah di sini memperlakukan penerbit-penerbit indie? Nah, kalau saya berharap seperti apa ya, Perpusnas atau pemerintah ya, misalnya nanti ketika mau pengadaan buku yang dalam jumlah besar itu tidak harus selalu melihat merek dulu gitu loh. Nah, karena di penerbit-penerbit indie pun juga banyak yang tulisan-tulisan yang layak sangat sekali disebarkan ke seluruh Indonesia. Nah, mungkin ketika itu dipilih kemudian dibeli gitu, itu di samping penerbit indie akan lebih bangkit lagi, itu juga penulis-penulis yang diterbitkan bukunya kan lebih semangat lagi untuk membuat karya gitu. Ada upaya nggak untuk memperbaiki kualitas, misalnya dengan ikut lomba cover, lomba isi, seperti sekarang Perpusnas mengadakan lomba buku. Jadi kalau lomba-lomba itu belum. Untuk sekarang masih lomba-lomba menulis aja. Lomba menulis. Belum pernah ya mendaftarkan buku ini untuk diikutkan lomba? Oh, sering. Jadi buku ini sekarang kan Perpusnas juga mengadakan lomba tuh. Lomba kalau dengan lomba-lomba itu sering ya. Pernah ajang-ajang penghargaan. Pernah nggak mendapatkan penghargaan? Sampai saat ini belum. Masih belum ya? Jadi gini, Bapak ya, kebanyakan itu yang mendapat penghargaan itu sudah bisa dilihat itunya penerbitnya ini. Jadi kalau penerbit yang belum terlalu terkenal itu, yang indie belum pernah melihat yang indie publishing. Ya ada, tapi tidak terlalu sering ya. Tidak terlalu sering ya. Iya. Oke. Sekarang apa yang diharapkan dari negara dengan indie publishing ini? Ya mungkin nanti dari negara bisa lebih banyak. Kan ini termasuk UMKM ya. UMKM kan di situ ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Ini masukkan ke penerbitan. Nah, bagaimana? Sudah ada komunikasi dengan instansi terkait, dinas terkait? Jadi kalau bisa ada dana-dana pengadaan untuk buku. Tapi kalau di kabupaten kami di Banyumas, kami cukup sering juga mendapat. Jadi kemarin dari Arpusda, dari Dinas Pemuda Olahraga juga membeli banyak buku kami. Kemudian dari Bank Indonesia juga ada. Nah, Perpusnas perwakilan negara belum masuk ke wilayah itu. Ya kayaknya sebentar lagi nih mau beli buku kami nanti yang mungkin bisa dibeli dengan jumlah besar. Ya semoga ada nanti. Semoga ada ya. Oke. Sekarang lari ke persoalan anak muda. Anak muda. Apakah buku ini bisa jadi solusi hidup? Bisa nggak? Kalau menurut saya menulis dan membaca itu salah satu metode healing ya, healing. Jadi kemarin itu ada seorang anak muda yang menderita bipolar, itu kemudian dia menulis kemudian diterbitkan di kami, itu ternyata mereka jadi kumpulan tulisan yang ditulis oleh para penderita bipolar. Ya? Saya udah menerbitkan ada dua buku. Nah, ada public figure nggak? Misalnya artis atau masyarakat biasa? Penderita bipolar. Bipolar aja? Iya, nggak ada kategori artis di situ. Kan ada juga tuh yang public figure bipolar tuh ada. Iya, nggak ada. Nah, itu ternyata dengan nulis itu mereka
menjadi menyalurkan ya. Nah ini salah satu terapi juga. Satu buku berapa penulis? Kayaknya sekitar 20. Maksudnya itu bipolar semua? Buat semua. Rata-rata tersebar random apa ada di Banyumas saja? Itu luas. Luas. Jadi saya juga heran kok ada grupnya gitu loh. Dan penjualannya berapa nyetak bukunya? Itu lumayan banyak. Lumayan banyak. Iya. Ya Oke. ratusan. Ratusan ya. Oke, nah kembali lagi ke persoalan tadi. Buku ini kira-kira untuk tadi kan Indra lulus nunggu wisuda, nganggur dulu. Iya. Nah ini bisa nggak jadi jalan keluar untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak muda? Ya contohnya saya kan juga sampai berani keluar dari pekerjaan. Tidak disebut itu beruntung ya pada momen itu. Saya rasa keberuntungan itu kan hasil dari kerja keras dan perhitungan strategi gitu. Keberuntungan Iya. tuh ingat keberuntungan adalah hasil dari kerja keras. Dan perhitungan strategi. Dan perhitungan strategi Jadi, Indra Devandra. bukan gambling gitu. Bukan gambling. Nah artinya anak-anak muda sekarang bisa coba ini. Sangat-sangat bisa. Jadi kayak saya itu kan dulu 2019 penerbitan saya tidak punya ilmu bisnis. Jadi stuck gitu, makanya tidak berkembang secara pesat. Nah, ketika setelah saya belajar ilmu bisnis, itu saya waktu itu ada belajar scale up menjadi 5 kali lipat omset, dan itu sudah berhasil 5 kali omset. Dan terus kemudian sampai sekarang dari awal omset 2019 mungkin sudah 20 kali lebih besar. Oke. Jadi memang harus ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Kalau misalnya anak muda ingin membuka penerbitan, apakah dia harus bisa menulis dulu? Itu beda ya. Jadi penerbitan itu kan sebuah bisnis. Oke. Tidak harus bisa menulis, yang penting menguasai ilmu bisnisnya. Tapi akan lebih baik lagi ketika juga tahu dunia tulis menulis. Itu akan lebih baik lagi. Oke. Apa yang harus dilakukan ketika mau membuat sebuah penerbitan? Berapa modal awal? Yang pertama legalitas. Legalitas, oke. Itu kan Perusahaan ya, bentuknya iya, CV atau PT. atau PT itu mungkin sekitar 3 juta sampai 5 juta udah bisa gitu ya. Kemudian Bayar notaris ya itu ya. biaya notaris. Terus? Kalau sekarang kan misalnya tanpa modal pun juga bisa. Contohnya misalnya Yang penting ada perusahaan dulu ya. Iya, dengan pre-order, Legalitas pre-order tadi kan ya. Kita misalnya membuat open pre-order. Ya. Jadi kalau pre-order itu kan yang pemesan bayar dulu, nah nanti kita produksi. Dan itu kan tanpa modal itu. Nah, yang penting adalah bagaimana membuat sebuah strategi marketing yang selalu baru dan baru. Jadi kayak saya membuat kelas menulis itu nanti udah dipakai juga oleh yang penulis lain, saya pasti akan ganti itu. Saya akan mencoba yang baru. Dan ini Indra yakini akan memberikan kontribusi bagi peningkatan indeks literasi di Indonesia. Saya yakin itu karena ketika seorang mau nulis itu harus banyak baca ya. Karena tidak bisa nulis tanpa banyak baca ya. Kayak saya aja bukti nyata ketika saya setiap hari dulu baca 1 novel per hari, saya bisa nulis novel. Nah, artinya ketika orang yang mau ikut lomba menulis, kelas menulis dan pengen bisa nulis, saya yakin mereka akan baca-baca dulu, referensi dulu. Dan biasanya juga ada penugasan dari kami di kelas itu, silakan baca cerpen. Contohnya gini, ketika kelas yang orang kadut ini kan ada penugasan membaca 30 cerpen dulu. Jadi mereka harus referensinya kaya dulu. Nah, dengan seperti ini mereka akan mencari buku, mencari referensi. Itu kan secara tidak langsung kita sedang mengajak mereka untuk rajin membaca gitu. Jadi ada satu persyaratan begitu ya, harus baca dulu tadi 30 cerita. Iya ya, contohnya ini. Tapi itu memang kalau orang yang nggak pernah baca, saya yakin nggak bisa nulis. Saya yakin. Iya. Jadi mereka satu paket itu yang membaca. Akan menulis. lebih semangat membaca. Iya. Nah, mungkin tidak Indra bukan merekayasa, memiliki harapan bahwa cerita-cerita yang diterbitkan ini akan difilmkan. Saya sangat berharap itu, dan saya sebenarnya sedang memikirkan saya ini kan mau mendirikan musik art production. Oke. Dan production itu kan tidak hanya musik tapi juga nanti ada film. Disingkat MAP. Nah, cuma saya kan belum
saya lagi S2, saya belum lulus, dan ketika lulus nanti gelarnya MAP. Master apa? Administrasi publik. Oh, master ya? Master administrasi publik. Bukan magister apa master? Magister kan kalau nama sekolahnya itu. Jadi master administrasi publik. Nah itu nanti kan yang jadi, pertama itu sarjana ilmu. Iya, SIP sarjana ilmu politik jadi SIP, jadi sarjana prasta publik. Lah ini yang musik art production saya belum bisa meluncurkan karena saya belum lulus. Belum lulus. Oh, jadi kalau udah lulus baru ini. Nah ini nanti juga akan saya udah punya rencana ini apa untuk bikin film-film pendek dari sebuah cerita-cerita yang ada di situ. Gitu. Oke, ini agak kritis nih. Iya. Negara dengan 17 subsektor ekonomi kreatif tadi, apakah sudah turun ke daerah-daerah membina UMKM terutama di penerbitan? Sekarang yang saya tahu kan clothing ya, kaos kan, apalagi sepatu ya. Tapi penerbitan gimana? Kalau di Banyumas ya. itu sudah. Sudah ya. Jadi sejak perancangan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif kami diundang. Penerbitan diundang. Ya. Kemudian kami juga kalau di Banyumas itu UMKM itu sudah ada heterospace yaitu tempat untuk di situ ada display, ada tempat untuk pelatihan, untuk bikin event gitu. Jadi itu adalah dari negara juga. Oke. Dan sudah ada kondusif lah ya. Iya. Dan kompetitif ya. Termasuk di penerbitan ini kan juga sering ya tidak hanya ke si publishing ya, penerbit lain di Banyumas juga perpustakaan daerah selalu membeli kayak gitu. Terus kemudian dinas-dinas lain juga membeli produk-produk kami lah. Ini merupakan sebuah campur tangan dari negara yang cukup membantu. Oke, jadi sahabat Perpusnas dan sobat Didik Kawan, Indra Devandra tadi testimoni bahwa negara sudah hadir di 17 subsektor ekonomi kreatif, terutama di penerbitan. Dan di Banyumas adalah contoh nyata itu. Nah, Indra, coba kasih motivasi buat anak muda sekarang, apa yang harus dilakukan dengan keterampilan menulis ini? Nah, kalau keterampilan menulis sekarang itu banyak medianya ya, banyak sarana penyalurannya. Yang penting teman-teman konsisten, dan ketika mungkin tulisan yang sekarang belum jadi rezeki, kayak saya dulu harus butuh 6 tahun jadi rezeki, itu insya Allah akan menemukan jalan rezekinya sendiri ketika tulisan itu selalu diperbaiki. Nah sekarang kan selain buku itu juga ada platform digital. Itu kalau anak-anak muda sekarang itu malah sangat-sangat terbiasa. Teman-teman saya yang usia-usia SMA, anak kuliah itu sudah banyak yang nulis dan banyak menghasilkan uang dari platform digital. Itu malah kalau saya sangat ketinggalan di situ. Nah kalau mau main di situ bisa. Kalau mau misalnya main di buku itu sekarang dengan follower yang banyak itu, yang penting rajin bikin konten di Instagram, di TikTok. Itu ketika bukunya terbit, insya Allah juga banyak yang beli ya. Karena sekarang tidak harus diiklankan, tidak harus melalui distributor. Teman-teman sekarang sudah lebih mudah cara distribusinya dengan menggunakan media sosial gitu. Peluangnya lebih besar gitu. Oke, sahabat Perpusnas dan sobat Didik Kawan, ingat Indra Devandra tadi mengatakan bahwa menulis dan menerbitkan itu dua ilmu yang berbeda, tapi bukan mustahil seorang penulis bisa menjalankan usaha bisnis penerbitan seperti yang Indra lakukan. Di era literasi digital ini semuanya terbuka. Bagaimana digital marketing, bagaimana copywriting, dan yang perlu dicatat jika ingin jadi penulis tuliskan apa yang sudah kamu baca. Begitu, saya Golagong, Duta Baca Indonesia. Membaca itu sehat, menulis itu hebat. Salam literasi. Salam literasi. Saya juga punya salam literasip. Oh, salam literasip. Ya, Oke. Sip Satria Indra Publishing. Satria Indra Prasta Publishing.